Di sebuah gubuk sederhana di pesisir Sabang, seorang ibu tua bernama Fatimah duduk di beranda. Tangannya memegang selembar foto lusuh foto seorang pemuda dengan seragam hitam, topi baret, dan senyum lebar. Itu foto Rizky, anak semata wayangnya. Rizky adalah seorang prajurit TNI. Sudah 3 tahun ia bertugas menjaga perbatasan, dan 2 tahun terakhir ini, ia ditempatkan di ujung timur Indonesia, Merauke, Papua. Fatimah menatap laut lepas. Di ufuk barat, matahari terbit, tapi hatinya tertambat di ufuk timur. "Eri, kapan pulang, nak?" bisiknya, suaranya tertelan debur ombak. Di kejauhan, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat pendek, "Bu, doakan aku. Ada tugas besar di timur. Aku kangen." Air mata Fatimah jatuh. Ia tak tahu tugas besar apa itu. Yang ia tahu, jarak Sabang Merauke bukan sekadar angka di peta. Itu adalah rindu yang tak terukur. Ribuan kilometer dari Sabang, di hutan perbatasan RI PNG, Rizky 26 tahun terbaring di balik semak-semak. Seragam lorengnya basah kuyup kena hujan. Tangan kirinya memegang foto usang foto yang sama yang dipegang ibunya, foto dirinya saat wisuda militer, dengan ibunya tersenyum di sampingnya. Tapi di foto itu, ada satu detail yang tak terlihat di foto milik ibunya. Di balik foto, ada tulisan tangan lusuh, "Jaga NKRI, nak, ibu bangga." "Ibu." Rizky mengepalkan foto itu. Di kejauhan, terdengar suara tembakan. Tugasnya kali ini berat, mengamankan jalur logistik di daerah rawan konflik. Kontak senjata dengan kelompok bersenjata tak terhindarkan. Beberapa rekannya terluka. Komandan Regu merangkak mendekat. "Rizky, lo bisa mundur. Lo punya ibu di rumah. Aku yang tetap di sini." Rizky menggeleng, rahangnya mengeras. "Komandan, ibu saya di Sabang titip pesan, jaga NKRI. Ini NKRI, dan dari Sabang sampai Merauke. Saya di sini." Komandan menepuk pundaknya, ada rasa haru dan bangga. Pagi buta, operasi dimulai. Rizky dan timnya menyusuri sungai kecil. Tiba-tiba, ranting patah. Suara tembakan membahana dari balik pepohonan. Bruk, seorang rekan di samping Rizky tumbang. Kena tembak di paha, darah muncrat. Rizky segera menariknya ke balik batu besar. "Bang Joko, Bang Joko!" teriak Rizky panik. Joko, prajurit asal Yogyakarta itu, masih sadar. Napasnya tersengal. "Lis, lo lanjut. Gue titip pesan buat istri gue di Jogja. Bilang, gue sayang. Jangan ngomong gitu, Bang. Kita sama-sama pulang." Potong Rizky, matanya basah. Dengan sigap, Rizky merobek kaosnya untuk membalut luka Joko. Di tengah hujan peluru, ia tetap bertahan. Ia ingat pesan ibunya, "Jaga saudaramu, nak. Kita semua bersaudara." Saudara. Iya, Joko dari Jogja, ia dari Aceh. Tapi di sini, di hutan Papua, mereka satu darah, darah Indonesia. Bantuan datang. Tim evakuasi menjemput Joko. Rizky dan timnya berhasil mengamankan jalur logistik. Tapi pertempuran menyisakan luka. Joko harus kehilangan kaki kirinya. Di rumah sakit darurat, Rizky duduk di samping ranjang Joko. Joko terbaring lemah, kaki kirinya terbungkus perban tebal dari paha ke bawah kosong. Joko menatap langit-langit. Gue nggak bisa main bola lagi sama anak gue, Eri." Rizky memegang tangan Joko erat-erat. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. "Lo tetap bisa jalan, Bang. Lo tetap bisa berdiri. Lo pahlawan. Anak lo bakal bangga punya bapak kayak lo." Joko menoleh. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Lo harus pulang, Eri. Temuin ibu lo di Sabang. Gue titip salam buat Aceh." Rizky mengangguk, menahan tangis. Di ruangan itu, 2 prajurit dari ujung barat dan tengah Indonesia bersumpah dalam sunyi, "Demi Indonesia." 3 bulan kemudian, Rizky mendapat cuti panjang. Perjalanan pulang dari Merauke ke Sabang terasa lama. Transit di Makassar, lalu ke Jakarta, lalu ke Banda Aceh. Tapi setiap kilometer yang ia tempuh, ia ingat pesan rekan-rekannya dari Joko Jogja, "Bilang sama ibumu, lo anak baik." Dari Komandan Sulawesi, "Jaga kesehatan, Rizky. Ibu menanti." Dari prajurit Papua Merauke, "Salam untuk Aceh, kawan." Rizky tersenyum. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu. Di beranda gubuk itu, Fatimah kembali duduk, sama seperti biasa, memandang laut, memegang foto. Tapi sore ini, ada yang berbeda. Ia mendengar langkah kaki di tangga kayu. Aroma khas campuran keringat,
tanah, dan sedikit wewangian kayu cendana Papua tercium. Fatimah menoleh. Di depannya, berdiri seorang pemuda berseragam loreng. Wajahnya lebih dewasa, lebih keras, tapi matanya sama, mata anaknya. Eri, suara Fatimah bergetar. Rizky berlutut di depan ibunya. Tangannya meraih tangan keriput itu dan menciumnya. "Ma, Rizky pulang." Fatimah memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Pelukan yang menempuh ribuan kilometer. Pelukan yang melewati hutan, sungai, dan medan perang. "Kamu kurus, Nak," isak Fatimah sambil mengusap pipi Rizky. Rizky tersenyum. "Iya, Ma, tapi badan kurus ini pernah menjaga saudara-saudara kita di timur." Malam harinya, Rizky dan ibunya duduk di beranda. Di depan mereka, Laut Sabang tenang di bawah sinar bulan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara takbir dari masjid. Rizky mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan foto-foto, foto Joko di rumah sakit, foto pemandangan Merauke, foto prajurit Papua yang tersenyum. "Ini Bang Joko, Ma, dari Jogja. Dia sekarang pakai kaki palsu, tapi semangatnya nggak pernah palsu." Fatimah tersenyum haru. Ia memegang ponsel itu, menatap wajah-wajah asing yang kini terasa dekat. Mereka keluargamu, Nak?" Rizky mengangguk. "Iya, Ma, keluarga baru. Dari Sabang sampai Merauke." Fatimah menatap laut lepas, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. "Jadi, dari Sabang sampai Merauke itu bukan cuma tempat, Nak?" Rizky menjawab pelan. "Bukan, Ma. Itu hati, itu rasa, itu kita." Kamera mengambil gambar wide, gubuk kecil di pesisir Sabang. Di beranda, ibu dan anak duduk bersisian, memandang laut. Di langit, bintang-bintang berkelip, membentang dari barat ke timur. Sebuah tulisan muncul di layar, "Indonesia tidak hanya terbentang dari Sabang sampai Merauke." Ia terukir di hati setiap anak bangsa yang rela berkorban untuknya. "Terima kasih, pahlawan di ujung-ujung negeri."